Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wildan Khoir dengan nomor induk mahasiswa 1001 dari kelas I22E Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan tujuan memenuhi tugas proses manufaktur, di mana untuk tugas tersebut adalah membuat video pembelajaran mengenai proses manufaktur plastik. Nah, di sini saya akan memulai video pembelajaran terkait plastik manufacturing proses, dimana untuk pertama-tama teman-teman, apakah yang akan teman-teman bayangkan ketika mendengar kata plastik? Baik. Saya yakin beberapa dari teman-teman saat mendengar kata plastik akan terbayang kantong kresek untuk tempat belanja gorengan ataupun apapun itu, pasti akan terbayang seperti itu. Nah, tapi di sini adalah plastik itu tidak hanya sekedar dari kantong kresek. Kantong kresek itu adalah salah satu produk dari proses manufaktur plastik itu sendiri. Nah, di sini ada video terkait produk-produk dari plastik. Ini bertempat di Sentra Parabot. Ini bukan sponsor, cuman ini hanya untuk mengenalkan beberapa produk dari bahan plastik yang ada di sekitar kita. Everything I want, but I can't do it all your love. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down and need another. I've gotta get away and let you go. I've gotta get over. But I love you. Baik, sekian videonya ya. Gimana? Jadi untuk plastik sendiri itu memang menjadi salah satu komoditas utama di masyarakat, dimana untuk penggunaannya sendiri itu sangat banyak fungsinya. Seperti yang telah kita saksikan bersama tadi di video, itu hanya salah satu dari banyaknya jenis produk yang berasal dari plastik yang ada di dunia ini. Yang tadi dalam video tersebut itu hanyalah bagian kecilnya ya. Jadi yang di video itu hanya untuk penunjang perabotan rumah tangga. Jadi ada gelas, piring, sapu, lemari dan yang lain-lain. Jadi itu hanya salah satu produk dari plastik itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke agenda, di mana agenda di sini
tentunya apa saja yang akan kita bahas nanti di video pembelajaran ini. Dan pertama itu nanti kita akan masuk ke sifat plastik. Kemudian dari situ kita akan lanjut lagi ke bahan baku dari plastik itu sendiri. Nah, selanjutnya poin ketiga ada jenis plastik, poin keempat ada cara pemrosesan bahan, kemudian ada juga proses molding plastik itu sendiri seperti apa. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita harus kita harus tahu dulu untuk sifat dan bahan baku dari plastik itu seperti apa sebelum kita ke prosesnya. Jadi masuk yang kedua, dimana di sini untuk sifat plastik itu sendiri itu sebenarnya ada banyak sekali macam sifat dari plastik. Hanya saja di sini saya hanya menampilkan 4 poin, dimana poin pertama itu dari beratnya sendiri atau berat jenis itu ringan dibandingkan dengan logam yang beratnya mencapai 1,75 mg, dengan dari plastik sendiri itu 1,1 sampai 1,6 mg. Jadi itu berat jenis dari plastik ini lebih ringan daripada logam. Nah, poin kedua itu ada dari fleksibilitas, dimana sifat plastik ini lebih mudah dibentuk dibandingkan dengan logam. Kemudian ada juga dari daya redam getaran yang baik dari plastik itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada juga dari visual, dari mana sifat plastik ini transparan atau berwarna. Itu untuk sifat dari plastik. Nah, kemudian dari bahan baku plastik itu sendiri, itu yang pertama berasal dari berbagai produk pertanian. Ada juga dari mineral, dan kemudian ada juga dari bahan organik seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, dan silika. Nah, selain bahan organik ada juga untuk bahan tambahannya seperti zat pewarna, pelarut, plastiser, pengisi, dan pelumas. Nah, itu untuk bahan baku dari plastik. Dari jenisnya sendiri itu ada 2 jenis dari plastik, dimana yang pertama ada plastik thermosetting. Plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas. Panas di sini untuk melunakkan bahan plastiknya, dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau disebut juga polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Itu untuk plastik thermosetting. Kemudian ada juga plastik termoplastik, plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Kemudian dari kedua jenis plastik tersebut ada perbedaan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, untuk plastik thermosetting itu tidak dapat didaur ulang. Kemudian dari reaksinya itu pengerasan sangat cepat, kemudian dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Itu untuk thermosetting. Nah, bedanya dengan termoplastik adalah termoplastik sendiri dapat didaur ulang. Kemudian reaksi pengerasannya itu berbanding terbalik dengan thermosetting, yaitu lebih lambat. Nah, kemudian untuk pasarannya, termoplastik sendiri dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Itu untuk perbedaan antara 2 jenis plastik. Kemudian ada juga dari cara pemrosesan bahannya tersebut, dimana yang pertama itu ada proses pencampuran. Proses pencampuran ini untuk memperoleh sifat-sifat tertentu bahan plastik, biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau aditif. Kemudian bahan campurannya tersebut apa saja? Salah satunya itu ada resin, stabilizer, pewarna, plastiser, dan juga pengisi. Nah, kemudian dari setelah pencampuran tersebut ada namanya proses pra pembentukan. Nah, pra pembentukan ini dari 2 jenis plastik ini ada perbedaan, di mana untuk plastik thermosetting proses pra pembentukannya itu dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet dan tanpa pengolahan pendahuluan. Nah, sedangkan untuk termoplastik itu pra pembentukannya dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan. Nah, kemudian di sini kita akan langsung ke proses dari plastik itu sendiri, molding itu sendiri seperti apa. Ada beberapa proses yang akan saya sampaikan, di mana yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan injection molding. Nah, untuk lebih jelasnya kita sambil melihat dari video
untuk injection molding sendiri. Nah, injection molding ini digunakan umumnya untuk memproduksi komponen yang identik dengan berbagai ukuran dan bentuk. Nah, proses ini melibatkan peleburan butiran plastik, kemudian menyuntikkan butiran plastik yang telah lebur ke dalam cetakan di bawah tekanan. Nah, proses ini juga dapat diulang dan presisi serta compatible dengan banyak bahan dan menghasilkan sedikit limbah. Namun dari kekurangan sendiri, dari video tersebut itu untuk kekurangannya itu dari biaya awal yang tinggi dan keterbatasan utamanya yaitu sehingga tidak disarankan untuk produksi yang kecil atau sedikit. Ya, jadi untuk injection molding juga bisa contohnya seperti ada juga electrical connector seperti yang ada di gambar, dan juga ada suntikan atau wadah suntikannya sendiri. Nah, kemudian di sini ada gambaran dari proses injection molding itu seperti apa, dimulai dari tadi biji plastik yang masuk ke hopper, kemudian masuk ke area screw di sini, dan ada juga proses pemanasan di area screw di sini sehingga biji plastik itu menjadi lebur, kemudian disuntikan ke dalam rongga cetakan yang membentuk produk dari injection molding itu sendiri. Itu untuk injection molding. Kemudian ada extrusion molding. Nah, extrusion molding sendiri itu seperti apa? Kita lihat juga videonya. In this process, the plastic granules enter the barrel through a hopper before it gets into the rotating screw. As the screw forces the plastic forward, it passes through a heated region. Nah, di proses ini bahan plastik masuk ke dalam tank yang melalui hopper. Jadi hopper itu yang tadi yang untuk seperti corong. Nah, sebelum masuk ke dalam skru yang berputar, nah saat skru memasukkan si plastik ke dalam isi, melewati bagian dimana melewati bagian yang dipanaskan, kemudian di extrusion si plastik tersebut untuk seperti ini proses of the machine. The molten polymer is then extruded into a die, leaving a sturdy component as it cools and solidifies. The leading advantage of the extrusion process is that you can create parts to. Nah, jadi untuk keuntungan dari extrusion molding sendiri itu kita bisa membuat part dengan berbagai macam beberapa panjangnya. Jadi untuk proses ini juga bisa diaplikasikan apalagi untuk proses manufacturing pipa, ada juga frame jendela, kemudian ada juga isolasi dari kabel, dan ada juga dari deck railing. Itu untuk extrusion process. Hence, it is useful when manufacturing pipes, window frames, wire insulation, and deck railings, etc. Nah, kemudian ini ada contoh gambar dari produk hasil extrusion molding, di mana seperti yang kita bisa lihat ada detail bentuk di sini, di mana hasil pembentukan ini adalah dari proses extrusion itu sendiri. Seperti ini. In this process, the plastic granules enter the barrel through a hopper. Kemudian ada juga yaitu proses blow molding. Nah, untuk blow molding sendiri, blow molding works by creating a tube-like plastic known as a parison or preform. The machine. Nah, dari blow molding ini cara kerja blow molding adalah dengan membuat tabung seperti plastik yang dikecil disebut sebagai parason. Jadi transfers this parison into the mold cavity. As the mold closes, a blowing nozzle supplies pressurized air directly into the parison. The applied air forces the hot parison to take the shape of the mold. As the final part cools, the operator cuts out the excess material.
Blow molding is mainly used for hollow components such as water and soda bottles, storage tanks, plastic drums. Nah, jadi untuk mesin blow molding ini, di mana mesin akan memindahkan pereson yang ini ke dalam rongga cetakan, dan saat cetakan ditutup, nozzle peniup akan menyuplai udara IED bertekanan langsung. Nah, di sini ke pereson itu sendiri. Kemudian udara yang diterapkan memaksa si pereson tersebut panas untuk mengambil bentuk cetakan dari bagian dalam membentuk seperti contohnya di sini ada botol, karena kebanyakan blow molding itu produknya itu seperti ini contohnya, itu untuk blow molding. Kemudian ini ada gambaran sketsa di mana proses blow molding itu sendiri seperti apa yang tadi saya jelaskan. Pertama masuk di sini akan ada plastik, dan di mana ada cetakan juga rongga yang disebut parison di sini, dan di situ akan dipanaskan, kemudian memaksa si parison tersebut mengambil bentuk dari plastik tersebut saat nozzle meniupkan udara yang bertekanan langsung. Itu untuk blow molding. Blow molding. Nah, kemudian ada juga compression molding. Nah, di compression molding ini sedikit berbeda dengan proses-proses yang lain, di mana biji plastik itu dileburkan terlebih dahulu. Kemudian untuk di compression molding sendiri itu biji plastik yang akan tanpa adanya dalam bentuk yang agak dikeraskan. Nah, dan di sini si plastik tersebut akan disimpan di cetakan compression molding itu sendiri. Nah, jadi dari situ nanti si compression molding ini akan menekan bagian plastik dan membentuk sesuai dengan cetakan compression moldingnya. Nah, keuntungan dari compression molding ini adalah dimana sedikitnya bahan atau material yang terbuang, karena untuk prosesnya sendiri seperti yang bisa kita lihat sedikit yang terbuang dari bahan plastiknya. Nah, kemudian untuk contohnya sendiri dari compression molding ini ada seperti case handphone di sini. Ini salah satu produk dari compression molding. Nah, ada juga thermoforming. Nah, thermoforming ini contoh produknya seperti food tray seperti yang ada di gambar. Kemudian untuk prosesnya sendiri itu seperti ini. Dimana untuk thermoforming sendiri itu ada 3 poin yang menjadi poin utama, di mana ada tekanan dan kecepatan, dan juga untuk poin terpenting poin kuncinya itu adalah di kecepatan itu sendiri. Jadi untuk menghasilkan produk yang dicetak itu adalah kunci dari kecepatan adalah kuncinya itu sendiri. Dari thermoforming ini bisa produk seperti yang tadi disebutkan, packaging blister, ada juga food tray seperti yang digambar, dan juga ada automotive dashboard panel. Itu untuk thermoforming. Nah, kemudian ada juga yang terakhir itu adalah rotational molding. Nah, rotational molding itu seperti apa? Ini adalah salah satu contoh produk dari rotational molding. Rotational molding, also known as rotomolding. Nah, rotational molding juga dikenal sebagai rotomolding. In this process, the operator transfers the powdered plastic material. Nah, di proses ini operator akan mengirimkan plastik ke dalam cetakan into a hollow mold. Atau disebut hollow mold. The mold is then rotated slowly along 2 perpendicular axes. Nah, jadi si mold ini akan berotasi atau memutar as heat is applied. Dan juga ada panas di dalamnya. As the mold rotates, the plastic coats the wall gradually. After sufficient cooling, nah, jadi dari rotational molding ini seperti gaya sentrifugal. Jadi untuk saat si moldingnya itu berputar, itu plastiknya akan menyebar ke bagian-bagian dinding dari molding itu
sehingga membentuk dari cetakan. The operator stops rotational molding. rotation and opens the mold to remove the final part. Nah, ketika sudah suhu sudah kembali normal, itu akan operator akan melepaskan hollow moldingnya, kemudian akan mengambil dari produknya itu. Rotational molding can produce very large parts including storage. Nah, untuk rotational molding sendiri itu bisa memproduksi produk-produk yang berukuran besar. Di sini contohnya seperti gudang tank, ada juga tank fuel diesel, dan seperti di gambar ini salah satunya menjadi ukurannya yang sangat besar. Rotational molding. Nah, untuk tadi kita sudah membahas dari mulai proses molding itu sendiri. Ada 6 proses di situ, dimana yang pertama ada injection molding, ada extrusion molding, ada juga blow molding, thermoforming, dan juga rotational molding. Nah, setelah itu kita akan membahas dari cetakannya, mold for plastic. Nah, menurut bahan cetakan itu adalah baja yang diberi perlakuan panas. Nah, kemudian juga pembuatan cetakannya seperti apa dengan pemesinan presisi. Kemudian faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan itu ada 3 poin. Poin pertama itu diperlukan tirus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan mengeluarkan benda dari cetakan. Nah, yang kedua itu diperlukan pen ejector untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Kemudian kita pun harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasanya berkisar antara 0,00 hingga 0,00 mm per mm atau 0,3 sampai dengan 0,9%. Jadi untuk allowance-nya ya. Kemudian dari tipe dari cetakan sendiri itu pertama ada press molding atau press mold atau cetakan press ya. Dari cetakan press sendiri itu ada 2 sebenarnya di sini. Yang pertama ada cetakan tangan atau manual, ada juga cetakan semi otomatis. Nah, untuk cetakan tangan ini seperti apa? Pertama itu diisi dan dibongkar di atas bangku. Nah, kemudian pada press terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Itu untuk cetakan tangan atau manual. Kemudian ada juga cetakan semi otomatis. Nah, semi otomatis ini terpasang dengan kokoh pada mesin press dan dipanaskan atau didinginkan oleh plat. Nah, kemudian pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda atau tunggal. Itu untuk tipe dari cetakan. Kemudian ada juga yang kedua itu dari injection mold, cetakan injeksi. Yang tadi itu cetakan press dan ini cetakan injeksi. Nah, dari cetakan injeksi atau injection mold ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian terpasang atau tetap dan bagian yang dapat digerakkan. Nah, permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Nah, ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Nah, untuk pen pemandu diletakkan pada belahan cetakan tetap sehingga menjamin ketepatan gerak belahan yang satunya. Terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan, dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme ejector. Itu untuk tipe cetakan injeksi. Nah, jadi untuk video pembelajarannya cukup sampai di sini, dimana kita tadi di awal sudah belajar ataupun membahas tentang produk apa saja yang dari plastik, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian sifatnya seperti apa, itu sudah dibahas. Dan untuk video-video yang tadi saya tampilkan itu bisa teman-teman lihat juga, linknya bisa nanti lihat di deskripsi. Kemudian terima kasih terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk di like video ini. Kemudian untuk terakhir mungkin
saya minta maaf apabila ada penyampaian yang masih kurang jelas. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa belajar juga, bisa searching juga untuk lebih detail terkait proses manufacturing plastik ini. Jadi untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.